Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pembicaraan kita pada kali ini berkenaan dengan ruh di alam akhirat. Ruh bukan di alam dunia. Saya akan memulai pembicaraan saya ini dengan menyebut salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan daripada kajian kita ialah untuk mengetahui apakah ruh itu hidup sesudah kita meninggal dunia, atau roh itu juga ikut mati bersama kematian kita. Maka kajian ini merupakan jawaban di mana kita merujuk kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan kita merujuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan al-anfus. Al-anfus itu jamak daripada nafs. Nafs kadang-kadang diartikan sebagai roh. Jadi sebelum kita berusaha untuk memahami firman Allah ini, kita harus mengetahui lebih dahulu apa perbedaan antara nafs dan roh dan jasad. Jasad, roh dan jiwa, ya. Kadang-kadang kita menerjemahkan nafs itu jiwa, tetapi apa definisi jiwa saya tidak mengetahui. Saya tidak mengkajinya dari segi bahasa Indonesia, tetapi dari segi bahasa Arab, karena kita sebetulnya mempelajari firman Allah, bukan tulisan siapa-siapa atau ungkapan manusia. Jasad sebagaimana kita ketahui ialah badan kita ini. Ruh yaitu tiupan ilahi yang ditiupkan kepada jasad sehingga jasad itu hidup. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, aku menciptakan seorang manusia. Fa idza nafakhtu fihi min ruhi faqaw lahu sajidin. Apabila aku sudah meniupkan ke dalamnya rohku, maka serentaklah kamu sujud kepadanya. Serentaklah kamu tersungkur sujud kepadanya. Faqaw lahu sajidin. Segera, tidak ada penundaan. Kata-kata faqa'u lahu sajidin itu segera, sehingga ruh ini sebetulnya merupakan sebab daripada Adam alaihissalam dan kita semuanya mendapat penghormatan ilahi, di mana Allah memerintahkan para malaikat dan para jin untuk memberikan penghormatan kepada kita. Apa itu nafs? Sekarang kita tahu ada jasad, ada roh. Gabungan antara keduanya dikatakan nafs. Jadi nafs itu gabungan antara roh dan jasad. Namun kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang Arab menggunakan kata-kata nafs sebagai mewakili roh. Karena roh itu sebetulnya lebih dominan. Ada kata-kata seorang pujangga yang mengatakan, ya khadimal jismi kam tas'a fi khidmatihi. Wahai orang yang mengabdikan diri kepada jasadnya, betapa banyak anda berbuat untuk jasadmu. Atatlubur rihab bi amrin fihi khusranu. Apakah engkau mencari keuntungan dalam suatu perniagaan yang penuh kerugian? Aqbil 'ala an-nafsi wastakmil fadailaha. Perhatikanlah nafsmu, rohmu, jiwamu, dan sempurnakanlah kehormatan yang pernah Allah berikan kepadanya. Anta bin nafsi la bil jismi insanu. Engkau dengan rohmu, bukan dengan jasadmu, dinamakan manusia. Kita dinamakan manusia dengan roh dan jasad. Ini ungkapan, kata orang Arab, ungkapan di'aiyah, ungkapan suatu penekanan bahwa karena kebanyakan manusia terlalu memperhatikan jasadnya sehingga dia melupakan
hal-hal spiritual, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahwa yang sebetulnya dinamakan manusia itu adalah nafs, adalah roh. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa atau nafs di saat kematiannya. Ini mari kita perhatikan, Allah menggunakan dua kalimat yang artinya sama, wafat dan mati, dalam sekeping kecil ayat Al-Quranul Karim, untuk menunjukkan kepada kita bahwa maknanya itu berbeda. Wafat bukan mati. Kalau dalam bahasa Indonesia, wafat itu untuk orang-orang besar, tetapi mati ialah, menurut kita itu bahasanya kasar. Tidak boleh kita mengatakan seorang raja atau pemimpin, presiden mati, mengatakan wafat. Dalam bahasa Arab sama saja. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, innaka mayyitun, engkau sebetulnya Muhammad hukumnya orang sudah mati. Wa innahum mayyitun, dan orang-orang lain juga sudah pada mati semuanya. Bagaimana kewibawaan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dengan para hambanya, engkau hai Rasul, bagi saya sudah dalam kalangan orang-orang yang mati. Demikian juga seluruh umat manusia. Jadi bukan mati itu nanti, sekarang kamu sudah mati menurut aku, karena kepastian mati. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada itu ilmu kemarin, hari ini dan besok. Bagi Allah segala sesuatu sudah selesai semuanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa di saat kematiannya. Wafat itu ialah membuat sesuatu menjadi sempurna. Kalau seseorang itu wafat, berarti dia hidupnya di dunia ini sudah sempurna. Tidak ada orang yang meninggal dunia kekurangan umur, nggak ada. Maka Nabi Isa alaihi salam itu dalam Allah berfirman, inni mutawaffika, aku wafatkan engkau Isa. Tapi Nabi Isa kan hidup, bukan mati. Ini aku sempurnakan, sudah aku sempurnakan batas tugasmu di dunia. Ya, tapi kalau mati, ya sebagaimana kita ketahui itu, mati itu ialah dia tidak hidup. Allah tidak mengatakan mematikan ruh, tetapi tugasnya ruh dalam jasad sudah selesai, maka harus dia segera meninggalkan. Yang mati apa? Jasadnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan keberadaan ruh di dalam badan-badan yang sudah mati. Jadi yang mati itu badan. Suatu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mati itu badan, tapi ruh ketika meninggalkan badan itu berarti tugasnya sudah selesai untuk memimpin jasad itu di dalam kehidupan duniawi. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Badan-badan, jasad-jasad yang tidak meninggal dunia, tidak mati ya, di waktu dia tidur. Dan ada juga yang jasad-jasad itu mati. Bagaimana mati? Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Jadi badan itu mati ketika Allah melarang ruh itu kembali kepada jasad. Jadi Allah di sini mengatakan bahwa bisa sekali atau banyak terjadi kematian itu di waktu orang sedang tidur. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Jadi kalau orang tidur bangun lagi dari tidurnya, itu Allah memberikan kesempatan kepada ruhnya untuk kembali. Jadi Allah ingin kita mengetahui bahwa kita di kala tidur itu sebetulnya antara mati dan hidup. Jadi ruh kita itu dipindahkan oleh Allah ke tempat yang lain. Ketika kita bangun, berarti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia untuk kembali ke jasad kita. Suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidur itu nikmat, dan orang kalau tidak tidur itu dia gelisah. Allah ingin mengetahui bahwa kenikmatan yang kau cari itu sebetulnya salah satu tanda daripada kematianmu. Maka kita sebelum tidur itu kita bersuci, kita wudhu, kita sholat, kita zikir, ya know. Siapa tahu ruhnya nggak kembali lagi. Kesimpulan daripada ayat yang saya bawakan tadi menunjukkan bahwa ruh itu tidak mati dengan kematian seseorang
dalam artian yang kita kenal dalam kehidupan duniawi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwa seseorang itu sebelum dia meninggal dunia, dia sebetulnya mendapat penawaran apakah dia mau mati atau tidak. Jadi para malaikat datang kepada seorang manusia, datang dengan segala persiapan kematian. Kalau seorang mukmin, kehadiran para malaikat itu bertahap, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang-orang yang menyatakan, yang memproklamirkan bahwa Allah adalah Tuhan yang kami sembah, itu sebelum saat kematiannya itu malaikat datang kepadanya secara bergelombang. Jadi ada mukaddimat daripada kematian. Jadi seorang mukmin itu seakan-akan tidak akan meninggal dunia sampai dia ingin meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut nyawanya kecuali Allah sudah membuat kerinduannya kepada alam akhirat, kerinduannya kepada Allah begitu kuat sehingga ketika dia meninggal dunia, dia sebetulnya meninggal dunia tanpa beban. Di saat akan dicabut nyawanya, itu para malaikat datang dalam jumlah yang besar sekali sejauh matanya memandang. Dan mereka sebetulnya sudah mempersiapkan segala-galanya sebagaimana kita biasa mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Seseorang yang meninggal dunia itu apa yang dia butuhkan? Yang dia butuhkan kafan, yang dia butuhkan wangi-wangian, kapur barus, sabun untuk kita mandikan dia supaya baunya itu harum. Itu sunnahnya kan begitu. Demikian juga para malaikat yang datang itu membawa segala persiapan itu. Dia bawa kafan, dia bawa semacam keranda gitu ya. Tapi dalam bentuk sesuatu yang indah sekali. Kafannya juga demikian. Kalau yang meninggal dunia ini mukmin. Jadi sebetulnya ada upacara di alam akhirat, upacara melepaskan orang yang meninggal dunia ini. Setelah dicabut nyawanya, itu para malaikat membawa ruh ini dalam bentuk suatu konvoi. Bagaimana orang besar berjalan, bagaimana dalam kehidupan ini sama, dan kecepatan yang luar biasa. Dan dari jauh itu malaikat di langit pertama menyambut, berkata, siapa yang datang itu? Kami sudah mencium keharumannya dari jauh. Para malaikat menjawab yang membawa, ini adalah Fulan bin Fulan. Disebut nama-namanya yang baik. Disebut sebuah namanya, kalau dia punya titel, disebut titelnya yang baik di dunia ini. Kalau dia punya jabatan, umpamanya dia gubernur, apa mantan gubernur, atau presiden, atau menteri, atau seorang tokoh, atau kepala yayasan, disebut semuanya itu. Semuanya, ini si Fulan bin Fulan, disebut yang baik-baik. Demikian, mereka mengatakan selamat datang. Maka dibukalah pintu langit yang pertama. Terus demikian, sampai dia dibawa ke Sidratil Muntaha, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Maha mengetahui siapa yang datang dari hambaku ini. Para malaikat mengatakan, engkau Maha mengetahui, wahai pencipta, wahai pemilik dan penganugerah alam semesta. Ini adalah hambamu si Fulan, datang kepada engkau dengan segala kerinduannya. Allah mengatakan, aku mengetahui, aku juga rindu untuk berjumpa dengannya. Catatkan dia fil illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi iliyin. Masukkan namanya dalam iliyin. Iliyin terjemahan letternya adalah ketinggian, suatu tempat yang mulia di Sidratil Muntaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, kembalikanlah dia ke jasadnya. Tunggu sampai diadakan upacara di muka bumi, dia dilepaskan oleh keluarganya. Dia dikembalikan. Si ruh ini bertanya kepada para malaikat, apakah kamu mau mengembalikan aku ke jasad itu? Dia perkataan, apakah kamu mau mengembalikan aku ke jasad itu? Kata-kata jasad itu meremehkan. Aku nggak mau ke situ. Apakah kamu akan memasukkan ke aku ke tempat yang aku tadinya di sana? Dia ulangi sekali lagi. Para malaikat mengatakan, iya. Ini perintah Allah.
Kami hanya melaksanakan segala perintah Allah saja. Jadi maaf kalau Anda kami masukkan lagi ke situ. Sebagaimana tadinya ketika dia keluar dia berat, begitu berat dia masuk kembali ke dalamnya. Karena dia sudah melihat alam yang terbuka, alam yang luas. Kenapa saya kembali lagi ke bumi? Di sanalah kemudian hamba ini diadakan upacara, dikebumikan. Maka ikramul mayyit dafnuha. Kalau kita ingin menghormati seorang yang sudah meninggal dunia, cepat-cepatlah kita menguburkannya. Nabi bersabda, kalau dia adalah seorang yang saleh, kamu sudah berbuat baik kepadanya dengan menguburkannya cepat-cepat, karena dia mau cepat-cepat selesai. Kalau dia bukan orang yang saleh, dia orang yang tidak baik, kamu sudah berbuat baik kepada diri kamu, melepaskan tanggung jawab. Jadi kamu menguburkan dia itu hanya perintah Allah supaya manusia yang meninggal dikuburkan. Dia sebetulnya tidak layak dikuburkan. Dikuburkan karena Allah menghendaki saja. Ini dari makna Nabi SAW. Kalau dia orang yang baik, kamu sudah berbuat baik kepada dia. Kalau dia orang yang tidak baik, kamu sudah berbuat baik kepada diri kamu ketika kamu menghilangkan dia dari pandangan mata kamu. Kemudian ketika dia sudah dikebumikan, ringkasnya ini ya, langsung dia dibawa oleh para malaikat yang kedua kalinya. Di dalam sebuah riwayat, para malaikat ketika membawa dia sesudah dia dikebumikan itu, para malaikat enggak keburu karena dia lebih cepat dengan para malaikat. Jadi para malaikat itu enggak sempat untuk mengiringi dia. Sudah saatnya dia masuk ke Iliyin, maka dengan kecepatan yang luar biasa para malaikat tidak bisa mendampinginya. Itu yang kedua. Tetapi juga sebaliknya, apabila yang meninggal dunia ini adalah seseorang yang jahat, na'udzubillah min ghadabillah, seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir tidak berbudi, yang menolak kebenaran sesudah dia mengetahuinya karena kesombongan, itu datang juga para malaikat dalam bentuk wajah-wajah yang sangat menyeramkan. Sejauh-jauh mata memandang dia melihat itu semuanya, dan mereka berkata kepadanya, kalau kau mampu, coba kau selamatkan diri kau. Akhriju anfusakum, coba selamatkan diri kamu. Maka dicabutlah nyawanya. Mereka juga membawa seperangkat kafan dan segala macam, tapi bentuknya berbeda. Mereka membawa sebangsa tong sampah untuk diletakkan ke dalamnya, dengan segala penghinaan. Dibawa dia oleh para malaikat. Itu para malaikat langit yang pertama dari jauh berkata, itu apa itu? Baunya sangat menyengat. Mereka mengatakan, ini adalah seorang perampok di muka bumi, penipu besar, seorang yang sombong. Nama pun kalau namanya Muhammad tidak akan dipakai itu nama. Muhammad artinya terpuji. Dipakailah nama-nama lain. Nah, sehingga Nabi pernah berkata, kamu tidak tahu nama apa yang bakal dipanggilkan kepada kamu dari kemudian. Itu pintu langit tidak terbuka. Dilarang dia menembusi pintu langit yang pertama. Allah mengatakan, berfirman dari jauh, siapa itu yang datang? Para malaikat mengatakan, ini hambamu ya Allah. Allah mengatakan, aku tidak sudi berjumpa dengan dia. Allah Subhanahu wa taala letakkanlah dia di as-sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Bencana besar bagi orang-orang yang membohongi kebenaran setelah dia mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang ini, Rasulullah membaca firman Allah, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang mendustakan firman-firman Allah dan berlaku sombong di muka bumi setelah dia mengenal wasiat-wasiat Allah. La tufattah lahum abwabus sama. Tidak diizinkan pintu langit terbuka bagi mereka. Wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan mereka itu tidak akan diizinkan untuk masuk surga kecuali apabila unta yang badannya begitu besar bisa masuk ke lubang jarum. Jadi itu mustahil. Kemudian dia dikebumikan di muka bumi sebagaimana biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya memberitakan kepada kita nanti akan datang itu al-malakan, al-munkar wa nakir, bertanya kepada orang yang meninggal dunia ini. Pertanyaannya, siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Wa ma dinuka?
Kemudian mereka tanya kepadanya, engkau kenal seseorang yang diutus oleh Allah sebagai Rasul ke alam semesta ini? Kalau dia seorang mukmin yang baik, dia akan mengatakan, aku kenal, dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan ditanya kepadanya, apa pengetahuanmu tentangnya? Dia akan menjawab, saya sudah menerima darinya wahyu Allah, saya sudah membacanya, sudah mempelajarinya, saya sudah mengamalkannya. Tetapi sebaliknya, apabila orang itu adalah orang yang kafir, orang yang sengaja meninggalkan agama, bahkan ngeledek terhadap agama, ketika ditanya siapa Tuhanmu, biar dia hafal di sini juga sudah ngelotok di kepalanya. Waktu itu dia bingung, dia mengatakan, aku nggak tahu. Dan siapa apa agamamu? Jawabannya begitu juga. Tak satu pun yang dia ketahui. Ketika dia dibawa untuk kedua kalinya, ruh yang kafir itu oleh para malaikat dilemparkan ke sijin. Dia tidak diantarkan dia. Yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gambarannya seakan-akan dia disambar oleh burung yang ganas, dicabik-cabik sebelum dia kemudian jatuh ke dasar lubang. Ketika kita berbicara tentang keadaan roh yang hidup, seorang sahabat namanya Talha ibnu Ubaidillah, dia mengkisahkan di suatu hari dia ada mempunyai suatu keperluan di kebunnya, namun dia pulang terlambat di malam hari, maka dia tidur di dekat kebunnya itu, di tempat dekat Jabal Uhud di situ. Dan dia datang ke tempat dikuburnya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr, ayahnya Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang terkenal. Ini ayahnya Abdullah bin Amr. Talha ibnu Ubaidillah mengatakan, ketika aku tidur di malam hari, aku mendengar ada suara bacaan Al-Quranul Karim dari dalam liang kuburan. Dengan bacaan yang luar biasa indahnya, yang aku tidak pernah dengar bacaan itu di dunia. Maka beliau datang mengkisahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, itu Abdullah, dia yang membacakan firman-firman Allah di dalam kuburannya. Ini ada gambaran lain yang sebagaimana kita saksikan ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan, itu beliau menyaksikan Nabi Musa alaihi salam itu salat di kuburannya. Nabi Musa alaihi salam waktu itu sedang salat, Nabi bertanya kepada Jibril, itu kuburannya siapa itu, kok saya lihat ada orang lagi salat di situ? Jibril menjawab, itu saudaramu Musa lagi melakukan salat. Kita mengetahui bahwa membaca Al-Quran ini adalah suatu amal. Salat juga suatu amal yang akan diberikan pahala kan. Nah, orang yang sudah meninggal dunia itu kan inqata amaluh, amalnya sudah terputus. Ini bukan amal yang dia lakukan, tetapi kenikmatan. Nah, kita ini kan melakukan sesuatu yang ngaji apa? Cari pahala kan. Itu sesuatu yang baik. Kita sholat cari pahala. Ada orang yang sekarang ini di dunia ini, itu sholat sudah bukan cari pahala. Nikmat itu sholat. Orang yang sudah menemukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kajian-kajian tasawuf ini maksudnya begitu, untuk mengantarkan orang bagaimana memahami kehidupan, memahami hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hubungan ini merupakan sesuatu yang paling nikmat, sesuatu yang paling indah di dalam kehidupannya. Maka orang yang sudah membaca Al-Quran di dunia ini sebagai suatu kenikmatan, dia akan membacanya ketika dia sudah berpindah ke alam yang lain. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa kenikmatan yang kuberikan kepadamu tidak akan aku cabut dari engkau. Sebab mencabut kenikmatan dari seseorang itu bertentangan dengan sifat kedermawanan. Jadi kalau kita mendapat nikmat dari Allah, kemudian Allah cabut, itu merupakan salah satu dari dua alternatif. Yang pertama, karena kita tidak pantas lagi untuk mengemban amanat nikmat itu, atau nikmat itu lebih banyak kita gunakan sebagai alat durhaka, atau ketika Allah cabut, Allah akan memberikan kenikmatan yang lain yang lebih besar. Seseorang yang akan meninggal dunia, orang kafir nih, ada firman Allah yang sering kita baca di surat Al-Waqi'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falaula idza balagatil hulqum, kenapa tidak kamu
jadikan suatu pelajaran ketika ruh itu sudah mencapai hulqum, tenggorokan. Kita mendengar gemuruh desakan nafas. Itu makna ayat itu begitu. Terputus-putus namun menggoncang. Merayap pelan tetapi penuh wibawa. Kemudian berhenti di kerongkongan seakan-akan tidak sudi untuk meninggalkannya. Tetapi wibawa dan tantangan jauh lebih besar ketika para malaikat berkata, kalau kau mampu untuk mempertahankan jiwamu, silahkan engkau pertahankan. Kemudian Allah berfirman, wa antum hina idzin tanzurun. Ini gambaran tadi orang yang mau dicabut nyawanya. Sekarang Allah berdialog dengan kita orang-orang yang hidup, yang menyaksikan orang yang mau meninggal dunia. Wa antum hina idzin tanzurun. Kamu menyaksikan bukan saja ketidakmampuan dia untuk mempertahankan hidup, tetapi keputusasaan yang terlihat jelas di wajah keluarga yang hadir. Liku dan lekuh wajah mereka mengekspresikan kegagalan yang total. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Allah menggunakan kalimat nahnu di sini, kami, aku Allah dengan kewibawaanku ketika aku menggerakkan para malaikatku datang menjemputnya. Ya, kehadiran ilahi setiap saat itu bersama kita. Namun kehadiran yang amat mencolok ketika kita akan meninggal dunia. Para malaikat bekerja dengan serius di batang hidung kamu, tetapi kamu tidak menyaksikannya. Kemudian Allah bertanya, kenapa kamu tidak memperhatikannya? Kenapa kamu tidak sanggup untuk melihatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang itu meliwat sebuah kuburan, kemudian dia mengucapkan salam, assalamualaikum, kita sebut nama orang itu, dia pasti menjawab. Apakah kita kenal atau tidak kenal? Itu orang itu akan memberikan jawaban. Itulah sebabnya disyariatkan sebagai sunnah, kalau kita lewat di kuburan orang-orang muslim, itu kita mengucapkan salam dan kita berdoa. Jadi hadis-hadis Rasulullah SAW itu begitu banyak sekali ya. Ya, saya ingin membacakan sebuah hadis di sini ya. Ya, hadis tentang talqin. Kita di Indonesia ini kan banyak di antara kita yang melakukan talqin. Apa talqin? Talqin itu mengajarin orang yang sudah meninggal dunia. Tapi ada juga sekelompok kita yang tidak senang demikian. Bahkan tidak segan-segan untuk mengatakan itu bid'ah. Dan kalau bid'ah itu di neraka. Konon kabarnya itu merupakan pendapat orang-orang di Saudi Arabia. Saya heran bahwa orang-orang di Saudi itu mengaku bahwa ustadz mereka, itu imam mereka itu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ya, yang buku yang saya bacakan ini adalah buku Ibnu Qayyim, buku yang berjudul Ar-Ruh. Saya bacakan di sini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ahadukum fasawaitum alaihi at-turab." Kalau kamu, di antara kamu ada yang meninggal dunia dan sudah prosesi pemakaman yang kamu lakukan itu selesai, sudah kamu timbun tanah, falyakum ahadukum ala ra'si qabri. Siogianya ada di antara kamu, ya, duduk di kepala kuburan itu, di kepala orang yang meninggal dunia itu. Thumma yaqul ya fulan bin fulan. Disebutkan ya Abdullah, sebut nama ibunya, bukan nama bapaknya, nama ibu. Sehingga sahabat bertanya, kalau kita tidak kenal siapa ibunya, disebutkan kepada ibunya Hawa. Ya Abdullah ibnu Hawa, kan kita semua anaknya Siti Hawa. Fa innahu yasma' walakinnahu la yujib. Dia mendengar tetapi dia tidak memberikan jawaban. Dia dengar. Ini kita bicara tentang roh itu hidup atau tidak. Semua liyaqul ya fulan bin fulanah asalnya. Dia dengarkan, sadar. Dia menghadapi situasi yang luar biasa pada saat itu. Tapi ketika dia mendengar suara yang biasa dia dengar, ini kita membayangkan keadaan sangat menggoncangkan. Hidup kita di dunia ini kan banyak kebaikan yang kita lakukan dan banyak juga keburukan yang kita lakukan. Jadi kita betul confused pada saat itu. Tapi ada suara, ini suara seorang mukmin ketika menegur kita. Allah seakan-akan kita memahaminya. Hamba saya simpatik kepada saudaranya.
aku Tuhannya, aku kan lebih mencintai dia ketimbang mereka. Jadi disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham kepada hamba yang sedang diuji ini melakukan demikian. Jadi kalau ada orang yang sedang dikebumikan, sudah tutup, Rasulullah mengatakan, istaghfiru li ahikum fa innahu yus'alul an. Beristighfarlah kamu untuk saudara kamu, dia lagi sedang diuji sekarang. Dia sedang akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika seseorang yang memanggilnya untuk kedua kali, fa innahu yastawi qa'idan. Dia duduk. Jangan kita bayangkan dia tidur lagi duduk ya. Nanti kita periksa di kuburannya kok enggak duduk-duduk. Jangan begitu ya. Kenapa? Ini kita harus memahami Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Itu syaitan mengatakan kepada Allah, sirata la aqulanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan duduk, saya pasti duduk untuk ngerjain hamba-hambamu supaya mereka jangan menuju kepada jalan yang lurus. Syaitan sih nggak pernah duduk, apalagi tidur. Siap terus dia. Tetapi kata-kata al-qud di sini ialah konsentrasi. Maka di sini juga Nabi mengatakan dia itu duduk, dia berkonsentrasi. Dia ada mendengar suatu suara. Kemudian dia menjawab, arsidna rahimakallah, arsidna rahimakumullah, walakinnakum la tasma'un. Dia berkata kepada orang yang berkata itu, saya bingung, apa yang mau saya lakukan sekarang ini? Coba anda bimbing saya. Namun kamu tidak mendengarnya. Fayaqul udhkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kau ingat apa yang kau bawa dari dunia, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad rasulullah. Wa annaka radita billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Kau ingat betul ya, sesuatu yang perlu kau ingat sekarang, bahwa kau ridha menjadi hambanya Allah. Kau ridha Islam sebagai agamamu dan ridha Muhammad sebagai pemimpinmu. Wa bil Qur'ani imama, dan Al-Quran sebagai petunjuk. Fa inna munkaran wa nakiran yata'akhkhar kullu wahid minhuma wa yaqul. Jadi ketika mendengar begitu, itu munkar wa nakir itu mengatakan saudaranya itu mengajarin dia, dan dia pasti bisa menjawab. Maka ada salah seorang sahabat yang terkenal kerasnya itu, bukan sahabat ya, seorang tabi'in. Di dalam sebuah riwayat ketika dia meninggal dunia, ada temannya mimpi sama dia. Apa yang terjadi pada anda? Apakah munkar wa nakir datang kepada anda atau tidak? Dia bilang iya. Dia tanya sama saya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Saya menjawab, afali mithli tas'alun wa ana alladhi 'allamtu an-nasa dzalika 60 aman. Apakah pertanyaan itu seyogianya kamu tujukan kepada aku? Aku yang mengajarkan umat manusia bagaimana mengucapkannya 60 tahun. Ini suatu gambaran bahwa hubungan seseorang hamba dengan para malaikat itu, ya bagaimana hubungan dia di dunia dengan mereka. Kita biasa berbuat hal-hal yang disenangi oleh para malaikat, maka pada saat itu pun kita tidak akan mengalami hal-hal yang menakutkan. Di dalam sebuah kisah, dikisahkan Nuruddin al-Asari, dia mempunyai seorang saudara ibu, khalah, ya khalah, seorang salehah yang banyak ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang wanita yang patuh. Ketika dia sakit, kata Nuruddin As-Sarih, ini saya ambil dari buku Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim. Ketika bibinya ini sakit, Nuruddin datang menziarahinya. Itu bibinya berkata, ya Nuruddin, engkau seorang alim. Saya ini akan meninggal dunia. Nanti kalau saya jumpa sama Allah, apa yang saya ucapkan kepadanya? Nuruddin ini bingung, dia bilang, saya tidak pernah membayangkan bahwa kehadiran saya akan menerima pertanyaan yang sulit begini. Apa yang mau dikatakan di hadapan Allah? Kemudian saya terfikir, ucapan kita yang biasa kita ucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta ya Rabbana dzil jalali wal ikram. Beberapa hari kemudian sesudah meninggal dunia ibu ini, kata Nuruddin, saya mimpi berjumpa dengan bibi saya itu. Dia mengatakan, semoga Allah memberikan kau pahala yang besar anak. Kau mengajarkan aku kata-kata di mana aku mengucapkan itu di hadapan Tuhanku, dan aku mendapat restunya.
Dalam buku ini juga kisah seorang sahabat yang bernama Sofia binti Syaibah. Dia mengatakan, aku hadir di hadapan di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Pada saat itu ada datang seseorang wanita yang tangannya agak berat gitu. Tadinya biasa tangannya itu semacam stroke, bukan sebangsa stroke. Ya, itulah yang bisa saya ungkapkan ya. Tangannya itu semacam ada kaku begitu. Ditanya oleh Aisyah, kenapa tanganmu ini kok begini? Ini dia seorang sahabi ya, seorang yang hidup di zaman Nabi. Tadinya nggak begitu. Dia bilang, orang itu menjawab, semoga ini akan tidak lama dan dia hilang ya. Saya mimpi beberapa hari yang lalu. Saya mimpi terjadi kiamat. Yang terjadi kiamat, saya melihat ayah dan ibuku. Aku melihat ayahku di sebuah kolam, minum air yang nikmat, dan dia membagi-bagikan air kepada orang yang kehausan. Tetapi dalam waktu yang sama aku dilihat dari tempat yang jauh. Aku lihat ibuku dalam keadaan telanjang, kehausan, hanya secabik kain yang jelek sekali yang menutup auratnya, dan dia memegang daging gemuk itu, daging gemuk ya, yang tidak ada dagingnya itu, apa namanya itu ya, lemak ya, itu yang dia makan. Dan dia mengatakan, aku haus, aku haus, aku haus. Aku lihat ibuku itu, aku kasihan. Aku datangi kepada ayahku, ayah, itu ibuku, kenapa kau tidak memberikan dia air, padahal banyak orang yang kau berikan air? Ayahku berkata, aku tidak diizinkan Allah untuk memberikan dia air ya. Padahal ini suami istri yang saling cinta di dunia. Maka yang mimpi ini berkata, aku langsung pergi ke tempat kolam itu, aku mau ambil, aku akan berikan kepada ibuku yang kehausan. Aku mendengar suara ketika aku sudah mengambil, sudah menciduk itu air. Barang siapa yang memberikan orang itu air, maka tangannya akan lumpuh. Maka aku tidak jadi karena takut. Tapi terjadi juga kram di tanganku sampai sekarang ini. Ditanya oleh orang-orang yang hadir, emangnya kenapa ayah dan ibumu itu? Dia bilang, ayahku adalah seorang yang dermawan, yang suka banyak membantu orang-orang yang miskin. Dan ibuku selalunya memerangi ayahku. Ibuku adalah seorang wanita yang bakhil. Hanya satu kali saja dia pernah memberikan pertolongan kepada seseorang. Itu pernah memberikan seseorang, pernah itu secabik kain yang jelek sekali, serbet lah begitu. Orang meminta kain, itu yang dikasihkan. Dan pernah juga orang yang datang waktu hari raya kurban minta daging. Dia pernah satu kali memberikan daging, yaitu daging gemuk itu tadi. Kemudian dalam kisah yang lain juga kisah sahabiat ya ini. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabiah berkata, saya sudah membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya membaiat Allah lewat nabinya. Saya bersumpah untuk tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya bersumpah untuk tidak berzina, untuk tidak mencuri, untuk tidak mengorbankan anakku, untuk tidak bohong yang berkaitan dengan hal-hal agama. Itu aku sudah sumpah dan aku sudah penuhi semuanya. Aku yakin Allah akan memenuhi janjinya. Karena ada perjanjian saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah penuhi janji saya, maka Allah pun harus memenuhi janjinya. Itu kata-kata itu pernah dia ucapkan di hadapan ya, orang-orang yang masuk Islam agak belakangan, karena dia membaiat Nabi Muhammad SAW lebih dahulu. Dia mengisahkan hal ini di kemudian hari. Ketika aku habis mengucapkan kata-kata itu, aku mimpi di suatu malam. Aku didatangi oleh seorang laki-laki. Dia berkata kepadaku, Anda tidak pernah menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Anda katakan. Innaki tatabarrajin. Engkau selamanya pakai pekian-pekian sedemikian rupa sehingga kau menimbulkan kegairahan orang laki-laki yang memandang kepada engkau. Dan engkau menunjukkan perhiasan-perhiasanmu yang mewah-mewah di hadapan wanita-wanita yang miskin. Engkau menyakiti hati mereka dengan cara yang demikian. Dan kepada tetanggamu engkau berbuat hal-hal yang tidak baik. Dan engkau selamanya mengatakan bahwa apa yang kau dapat dari Allah itu sedikit. Tidak pernah kau mensyukuri Allah. Dan engkau selamanya kepala batu dengan suamimu.
Kemudian sambil ngomong begitu dia bilang, hadhihi khamsatun bi khamsa, itu 5 kau punya perbuatan. Ya. 5 lawan 5. Maksudnya apa? Ya, kau berbuat 5 kesalahan, kami tunggu kau dengan 5 persoalan. 5 jari itu ditekankan di wajahnya, tahu ini 5 ya. In zidti zidna. Kalau kau mau tambah boleh, kami tambah. Ini kan seorang sahabiah yang hidup di zaman Nabi SAW. Mereka mungkin sebagai contoh dalam hal ini ya. Jadi kita pun demikian, kalau kita berbuat kesalahan di dunia, kemudian datang dalam mimpi. Mimpi itu adalah bagian daripada wahyu. Ya. Maksudnya apa? Ada mimpi terbagi 3 macam. Mimpi merupakan khayalan, mimpi merupakan gangguan setan, mimpi merupakan teguran ilahi. Maka bagaimana caranya kita mengetahui mimpi itu merupakan teguran ilahi? Kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat apakah mimpi itu sesuai enggak dengan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mimpi itu juga bisa kita alami merupakan teguran. Dan ada kalanya orang yang tidak mempan ditegur oleh Al-Quran, itu mempan ditegur oleh mimpi. Sahabiah ini termasuk orang yang ditegur oleh Allah dengan demikian. Itu menurut dalam riwayat yang itu oleh Ibnu Qayyim, itu ada bekasnya itu. Ya, ada bekas ya, bekas tangan dulu. Ya, nah, itu mungkin untuk waktu yang tertentu mungkin hilang, tapi itu teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira mungkin cukup sekian, yang kita masuk kepada acara sudah 1 jam. Bapak dan Ibu sekalian, materi ini cukup membangkitkan emosi kita, mengingatkan kita kepada maut. Sebelum kita buka tanya jawab, supaya ketegangan ibu-ibu menurun dulu. Saya lihat wajahnya sudah nampak ketegangan sambil membayangkan kesalahan-kesalahannya, supaya agak rileks. Pertanyaan ini memang mengingatkan kita bahwa seringkali kita ini tidak mempan nasihat-nasihat dari para ustadz, apalagi juga dari kalimat-kalimat wahyu dan hadis Rasulullah SAW, tidak bisa mengingatkan kita. Seringkali kita ini diingatkan oleh mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi itu kadang-kala menyadarkan kita. Saya teringat dalam suatu riwayat, kita ini kalau hanya mengandalkan amal kita secara adil, kita punya keyakinan besar bahwa di stasiun alam barzah itu betul menjadi orang yang bingung, seperti Ustaz Abdul katakan. Itu baru di stasiun alam barzah, belum di stasiun alam akhirat. Cuma ada suatu riwayat yang menyenangkan kita, khususnya bagi para pedosa kita, seperti saya lah, kalau dulu mungkin pedosa. Saya termasuk orang yang pedosa, yang kadang-kadang saya baca riwayat-riwayat yang memang menghibur bagi saya. Tahukah Anda bagaimana kiat-kiat supaya dijemput oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di stasiun alam barzah? Bukan hanya Rasulullah yang menjemputnya, tapi keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjemputnya. Tahukah Anda kiat-kiatnya? Nah, itu nanti belajar di siang hari di bab tawassul. Kemudian bukan hanya dijemput, tapi dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kompleknya Rasulullah dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita di alam barzah punya komplek. Mungkin ini kalangan elit di Patra Kuningan, perumahan menterinya. Ada mungkin yang kumuh. Kita akan ditempatkan di daerah kumuh nanti di alam barzah itu. Tetapi mampir sebentar ke komplek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dijemput oleh Rasulullah dan ditanyakan oleh Rasulullah, bagaimana Anda perjalanan dari stasiun alam dunia ke alam barzah. Semua yang hadir itu para sahabat Nabi yang memang diterima amalnya itu menanyakan kehadiran kita karena ada penduduk baru. Itulah yang menghibur saya kadang-kadang, Ustaz, membaca itu. Ada kiat-kiat supaya bagaimana Rasulullah dan keluarga Rasulullah itu menjemput kita di stasiun. Saya bayangkan bagaimana saya datang ke Amerika, nggak punya keluarga di Amerika, kemudian tidak tahu alam Amerika, sampai di airport bingung, pulang lagi ke Indonesia. Nah kalau di stasiun alam barzah pulang nggak bisa, nggak ada yang jemput, bingung. Akhirnya mencari pembimbing seperti dikatakan oleh Ustaz Al-Qadir. Talakin itulah yang akan membimbing. Tetapi kalau dijemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita betapa bahagianya.
Itu Bapak sekalian, kita harus belajar kiat-kiat supaya Rasulullah dan keluarga Rasulullah menjemput kita di stasiun alam barzah. Marilah Bapak sekalian, supaya tidak tegang kembali, kita buka tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan perjalanan ruh di alam akhirat ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, tadi Bapak gambarkan bahwa perjalanan ruh di alam akhirat itu dibagi menjadi dua, yaitu ruh baik itu disambut senang oleh Allah, dan ruh jahat itu mungkin tidak senang Allah menyambutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ruh jahat itu tidak diterima oleh Allah, di mana dia? Apakah kembali di akhirat, atau misalnya dengan satu mitos bahwa dia jadi hantu atau apa? Itu yang pertanyaan. Kalau Allah itu hanya menerima ruh baik saja. Iya. Pak, sementara yang berdosa itu bukan ruh, tapi jasad manusia. Baik. Kedua, tentang nafs atau jiwa disamakan dengan ruh. Kalau pendapat saya itu bahwa kalau jiwa disamakan dengan ruh itu terlalu besar risikonya. Pertama, kalau jiwa itu mungkin materi ya, karena dia bisa dipelajari seperti ilmu jiwa. Atau misalnya letaknya itu jiwa itu ada di hati, atau jiwa itu ada di otak, yaitu kalau orang yang sakit jiwa mungkin ada saraf-sarafnya yang kebanyakan listriknya atau apanya. Jadi mungkin itu. Mungkin kalau ruh itu mungkin bukan materi, jadi sesuatu yang di luar jasadnya gitu. Terus ketiga itu misalnya tentang talqin gitu. Kalau orang-orang Arab Saudi Arabia, mereka membudayakan talqin itu ketika mau meninggal ya. Tapi ada pandangan bahwa talqin itu ketika hidup masih lama itu kita mempelajari talqin, kita mentalkinkan orang-orang yang mau mati seperti sekarang ini, mungkin ini namanya talqin gitu. Karena ini memperingatkan kita bahwa apa kiat-kiat kita mau meninggal gitu. Nah, mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Siapa sebetulnya yang jahat, roh ataupun jasad? Mari saya ajak Anda sekalian, kita pindah ke alam akhirat. Nanti Allah mengatakan begini ya, al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Orang yang saling cinta di dunia itu di akhirat menjelma menjadi orang-orang yang saling bermusuhan, kecuali itu ilal muttaqin, yang cinta mereka dibina atas dasar takwa kepada Allah. Itu cintanya justru makin menguat. Termasuk yang saling cinta ini siapa? Ruh dan jasad. Jasad paling sayang sama ruh, ruh juga paling sayang sama jasad. Allahu yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah mengatakan, aku lebih dekat kepada jasadmu ketimbang rohmu, dan lebih dekat kepada rohmu ketimbang jasadmu. Jadi maksudnya ya, kalau cinta sama jasad jangan keterlaluan, harus Allah lebih tercinta. Memang ini ungkapan-ungkapan ya, ungkapan-ungkapan semacam tadi saya mengatakan nafs itu saya terjemahkan kepada jiwa, sedangkan Anda memahami jiwa itu sesuatu yang lain. Itu saya ingin mengatakan bahwa itu kemampuan saya dalam menerjemahkan. Saya mau bilang apa? Saya bilang nafs saja deh, nggak usah bilang jiwa. Sekarang kita kembali, mana yang bertanggung jawab, ruh atau jasad? Karena kata saudari kita tadi yang bertanggung jawab itu jasad. Itu terjadi di hari kemudian mereka bertengkar di hadapan Allah. Jasad bilang, ya Allah, apa sih salahnya saya? Ya, saya didatangi oleh sesuatu yang kayak api masuk ke dalam, panas, ruhnya itu keras. Dia yang memotori saya semuanya. Ini semua kejahatan yang saya lakukan itu semua karena ruh. Ruh bilang yang betul aja. Saya ini suci, enggak kumpul sama kamu jadi jahat saya. Dia ya Allah, dia zalim sama saya. Jadi mereka bertengkar. Allah mengatakan jangan kamu bertengkar. Ini hadisul qudsi ini ya. Jangan kamu bertengkar ya. Bagaimana kalau saya hakimi kamu berdua? Dia bilang baik, engkau hakim yang adil. Allah berkata kepada ruh dan jasad, tidakkah kamu saksikan umpamanya ada dua orang bersahabat, yang satu itu lumpuh, yang satu buta ya. Yang lumpuh itu dipikul oleh si buta. Mereka jalan sama-sama, mereka saling cinta, akrab deh, kemana-mana berdua.
Satu punya mata, satu punya kaki. Kan jadi satu itu. Ini seakan-akan roh dan jasad. Kemudian mereka masuk ke sebuah kebun. Ya, di sana banyak buah-buahan, ada anggur, ada apel, ada pisang, ada apa semuanya. Berkata orang yang ini lumpuh ini, aku melihat itu dari jauh itu ada kebun. Kalau kau lihat saja itu buah-buahnya begitu menarik, nikmat. Dan kalau aku bisa jalan, aku ke sana ini, aku akan mengambilnya. Kata yang buta, ayo mari saya pikul kau, kita ke sana. Kok diam dari tadi, kok diam aja. Ayo cepat naik. Nah, terus mereka ke sana, mereka ambil tuh buah, mereka makan bersama. Siapa yang bertanggung jawab? Kata Allah. Mereka bilang dua-duanya. Ya kamu dua-duanya bertanggung jawab. Dimuat di dalam buku ini, buku Ibnu Qayyim. Timbul pertanyaan tuh, kan sekarang ada ilmu jiwa ini. Apa ilmu jiwa bisa dipelajari? Jadi ada orang yang mau memandang kata-kata jiwa ini sama dengan roh, sedangkan yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ada apa lu pelajarin jiwa? Tahu apa yang di soal jiwa? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah jiwa itu yang kita pelajari itu nafs yang kita bahas ini belum tentu sama. Cuma saya ketika menerjemahkannya nafs ini, saya katakan jiwa. Jiwa merupakan perpaduan antara roh dan jasad. Itu maksud saya. Sebetulnya orang yang meninggal dunia itu bisa berkomunikasi dengan kita, dan itu dalam hadis Nabi banyak, dan hadis itu hadis sahih, diakui oleh kedua belah pihak. Sebetulnya itu cara untuk mengambil konklusinya berbeda. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, pernah suatu hari beliau ziarah ke kuburan. Itu sudah merupakan ibadah ya, syariat dalam Islam. Para sahabat-sahabat itu suka ziarah. Nabi pun demikian. Bahkan Nabi dalam suatu riwayat yang unik ya, Nabi itu sesudah 8 tahun tewasnya para syuhada Uhud masih melakukan sholat jenazah. Itu ada riwayat dan riwayatnya sahih. Jadi orang yang sudah meninggal itu disolatkan beberapa kali. Di Nabi itu hubungannya sama orang meninggal dunia itu intim sekali. Sedangkan beliau mau meninggal dunia itu masih ziarah. Ziarah di dunia lain, ziarah di akhirat lain. Kenikmatannya berbeda-beda kan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah suatu hari ziarah bersama sahabat-sahabat beliau di zaman khilafahnya beliau itu. Beliau pidato di sana. Bukan pidato terhadap orang yang ini, pidato sama kuburan. Beliau mengatakan begini, wa ammal amwalu faqad qusimat, wa ammal azwaju faqad tazawwajat, wa ammal manazilu faqad suqinat, fa hadha khairum ma indana, fa madha khairum ma indakum. Yang artinya harta-harta kamu sudah dibagi-bagikan, istri-istri kamu sudah dikawini orang lain, suami-suami kamu sudah kawin lagi. Wa amal azwaj, jadi ini bukan suami dan pasangan, pasangan-pasangan kamu sudah dimanfaatkan oleh yang hidup. Kan begitu kan? Dan rumah-rumah kamu, oh jangan khawatir, ada yang ngisi. Dia bilang, hadza khairum ma indana min ba'dikum. Itulah kebaikan, itulah keuntungan yang kami peroleh dengan kepergian kamu. Famadza khairum ma indakum. Yang aku tanya apa? Apa sih yang baik yang kamu dapati? Ngomong dong. Para sahabat-sahabatnya ini ya bertanya, ya Amirul Mukminin, atukhatibul mauta? Kau ngomong sama orang-orang yang meninggal dunia kenapa? Dia bilang, wa ma antum bi asma'i minhum. Tidaklah pendengaran kamu lebih tajam daripada pendengaran mereka. Lau samah lahum bil jawabi laqalu. Andai kata Allah izinkan mereka itu memperdengarkan suara mereka kepada kita akan mendengar kata mereka apa? Inna khairaz zadi taqwa. Jangan lupa bawa bekal itu takwa ya. Itu yang kami jumpai di sini. Itu wasiat orang yang meninggal dunia. Kita dialog sama orang meninggal dunia itu biasa. Kalau nggak percaya nanti kalau sudah meninggal dunia kita cari-cari nih. Iya betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sebaiknya kita lakukan menghadapi orang yang akan menghadapi ajalnya itu? Apakah cukup biasanya hanya membaca surat Yasin begitu, atau bagaimana supaya demi kebaikan yang akan meninggal? Pertanyaan kedua, tadi Ustadz mengatakan untuk talqin yang orang yang duduk di atas kepala itu ya Pak ya, untuk mengajarin yang sudah meninggal. Pernah sebelumnya ada kuliah bahwa orang yang sudah meninggal itu bukan berada di kubur ruhnya, tapi sudah di mana, nggak di dalam kubur. Jadi agak-agak rancu begitu pengertiannya. Kemudian ketiga, tadi Bapak mengatakan bahwa ini ada yang butuh minuman, makan ini, apa ruh itu juga
makan minum begitu di alam barzah itu. Kemudian keempat, bagaimana untuk orang-orang yang mati suri atau koma begitu, apakah juga rohnya itu meninggalkan, memang bisa atau bagaimana? Terus yang terakhir, apakah hal-hal seperti ini hanya berlaku untuk manusia atau makhluk yang lain, misalnya binatang atau apa gitu? Mengenai siksa kubur, pertanyaan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang terhormat, tadi disampaikan bahwa mempelajari tasawuf adalah mengantarkan memahami hubungan antara manusia dan Allah di dalam kehidupan ini. Salat bukan lagi mencari amal, tetapi mencari kenikmatan. Pertanyaannya, kenikmatan yang bagaimana? Itu satu. Kedua, apakah Kiai dalam sholat sudah merasakan kenikmatan? Bagaimana rasanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi, yang dikatakan bahwa ruh baik itu di akhirat disambut sama Allah dengan senang, dan ruh jahat itu katanya mau ditempatkan di mana? Apakah kembali di dunia sebagai setan atau bagaimana? Ya. Itu tadi barangkali Pak Ustadz belum begitu Ya, jelas. betul. Ya. Yang kedua, saya juga ada yang dikatakan mengenai arwah penasaran gitu. Itu bagaimana? Ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggal itu selama 40 hari masih berkeliaran di sekeliling keluarganya, ada yang menampakkan diri. Nah, itu bagaimana Pak, menurut pandangan Pak Ustadz, apakah hal itu benar apa tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak, terlalu banyak yang tidak ingat ini. Ini saya lagi cepat-cepat kurang jelas, lupa saya tulisan saya. Yang pertama, oleh ibu yang pertama itu ada 5 pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang mau meninggal dunia? Orang yang sudah tua-tua atau orang yang dalam keadaan sakit, itu yang terpenting menurut apa yang saya pahami. Kita berbicara kepadanya tentang kedermawanan Allah. Ya, kita menimbulkan di dalam hatinya itu kepercayaan terhadap rahmat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepadanya, bahwa Allah mau menerima apabila dia kembali, bahwa sisa hidupnya yang sedikit ini sangat mahal sekali, sangat mahal. 1 minggu kehidupan di dunia, atau katakanlah 3 hari kehidupan di dunia, mungkin senilai sekian triliunan tahun di akhirat. Umpamanya kesalahan yang di dunia ini bisa kita tebus dengan taubat, dengan mengaku salah, dengan menangis, dengan mengembalikan haknya orang lain. Di dunia ini satu kesempatan yang sangat mahal sekali, yang kalau kita berobat di akhirat, di neraka itu tidak cukup sekian juta abad. Rasulullah bersabda, janganlah kamu meninggal dunia sebelum kamu husnuzan kepada Allah. Jangan meninggal dunia sebelum kamu itu yakin bahwa Allah itu baik sama kamu. Jangan mengatakan Allah ini segala sulit banget, ini nggak boleh, ini begitu semua. Jangan terlalu Allah disalahkan, karena Allah itu ketika menciptakan kita itu atas dasar dia sayang sama kita. Tidak ada yang memaksa dia untuk menciptakan kita. Tidak ada, Allah nggak pernah terpaksa. Bukti sudah ada bahwa dia itu ingat sama kita, dia mencintai kita. Sebagaimana kita sayang sama barang kita, dia juga sayang sama barangnya. Kita kan barangnya Allah. Itu masalah yang terpenting itu daripada segala-galanya. Talqin, istighfar, syafaat semua tidak berlaku kecuali bagi orang yang mati dalam keadaan iman. Kita kan mengatakan demikian itu hanya bahwa menunjukkan keadaan orang yang meninggal dunia itu hidup sebetulnya. Orang yang meninggal dunia itu hidup. Apakah dia makan, dia minum? Iya, dia makan, dia minum. Allah mengatakan demikian. Jangan kamu kira orang yang tewas syahid itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim. Mereka hidup menurut pengetahuan Allah. Jadi jangan kita membayangkan makan dan minum itu sama semacam makan dan minum kita. Sedangkan makan dan minum bayi dalam rahim ibu kita ini yang kita lihat juga lagi sedang hamil itu beda sama makanan kita. Apalagi yang sedang dikandung dalam alam yang lain. Alam kuburan itu lain. Wa indara wa yurzakun, dan dapat rezeki. Bagaimana dia makan minum itu bukan urusan kita. Tapi itu firman Allah Subhanahu wa taala demikian. Dapat rezeki ya. Mati suri, orang kalau mati betul-betul mati, itu tidak akan bisa hidup lagi. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala demikian. Jadi orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa kembali ke dunia. Jadi kalau orang mati suri itu dia belum mati.
Tapi dia dalam keadaan yang semacam mati, koma apa-apa. Dia mati, tidak bisa kembali lagi ke dunia. Apakah roh yang menghidupkan kita? Tidak. Buktinya apa? Roh itu ketika dimasukkan lagi, waktu dia tadi dalam kisahnya itu dia menghadap Allah suruh mati lagi, dia tidak hidup. Kan orang meninggal dunia kan rohnya dicabut. Nanti ketika mau ditanya oleh munkar maka dimasukkan lagi roh. Ketika dimasukkan dia nggak hidup. Ketika dibawa dalam sebuah riwayat, ketika datang lagi itu ketika dia sedang di kafan itu dia dimasukkan di antara kafannya itu roh. Tapi dia tetap tidur begini. Itu membuktikan yang menghidupkan dia bukan roh Allah. Jadi Allah ingin membuktikan roh saya kembalikan ya, juga tidak hidup. Roh itu, jadi akhirnya apa? Roh itu bukan apa-apa. Jadi Allah ingin menunjukkan bahwa roh itu hanya saya tunjukkan sama kamu. Roh itu anugerah dari aku. Ketika dimasukkan lagi juga tidak hidup. Ini bukan roh yang menghidupkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kemudian apakah binatang itu disiksa? Ya, menurut ucapan-ucapan yang diucapkan oleh para sahabat-sahabat Nabi, lebih bagus aku diciptakan sebagai binatang, lebih baik. Tapi aku tidak pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dimintai pertanggungjawab. Demikian menunjukkan bahwa binatang tidak punya pertanggungjawab semacam kita. Tapi ada di sebuah hadis yang lain, binatang kalau berbuat zalim kepada binatang, diadili oleh Allah dari kemudian. Cuma masalah itu saja. Binatang kalau dia zalim sama saudaranya, itu juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta pertanggungjawab. Itu ada hadis yang mengatakan demikian. Tapi pertanggungjawab ini kan beda sama kita ini. Tingkatannya beda. Nah, kemudian soal tasawuf, Pak. Ya, memang kajian tasawuf itu pada dasarnya tasawuf itu bagaimana kita memahami hubungan kita dengan Allah dengan cara yang lebih memadai, memperdalam hubungan kita dengan Allah. Itu tasawuf, itu adalah bagian daripada agama, bukan sesuatu. Cuman kan kajian kan macam-macam. Ada kajian fikih oriented itu. Fikih saja, semua serba formal-formalan. Kalau sudah sembahyang ini semua, wah ini sembahyang nilai 10. Orang tasawuf mengatakan tidak, bukan segitunya saja. Boleh jadi ya salatnya itu ada kurang-kurangnya, bacaannya juga tidak sefasih bacanya orang Arab, tetapi dia rindu sama Allah, nilainya lebih tinggi. Jadi memang kita harus mengkajinya itu dua-dua. Kalau tasawuf saja kita bisa serampangan itu. Saya baik kok sama Allah, Allah juga baik sama saya, kamu aja yang ngurusin saya macam-macam, suruh sholat segala macam. Enggak, sholatnya harus begini, rapi, begini. Allah tidak cerewet, yang cerewet hanya kamu. Itu ada orang yang begitu. Maka kadang-kadang Imam Al-Junaid berkata apa? Man tasawwafa qabla an tafaqqaha faqad tazandaq. Kalau kita mempelajari tasawuf tanpa ustadznya, langsung ke tasawuf, ya enggak? Kita pikir mau jadi sufi besar, tiba-tiba jadi setan kita. Ya, tiba-tiba nanti sudah banyak zikir-zikir banyak yang datang itu setan. Terus setan mengatakan kau ini nabi loh. Oh, besok diumumkan dia nabi. Ya, karena dia tidak mengerti sebetulnya. Orang banyak tasawuf itu ya nanti dah pelan-pelan dan tingkatannya macam-macamnya. Saya bisa berbicara ya sebagai guru untuk menyampaikan secara teoritis. Tapi bukan berarti saya lebih baik daripada Anda di dalam menjalankannya itu. Saya tidak pernah mengaku demikian. Jadi memang itu salat itu diinginkan untuk kita jadikan dia sebagai suatu kenikmatan. Nah, kalau kita sekarang ini bisa jumpa dengan menteri, dulu sahabat kita ya, terus berpisah tiba-tiba dia jadi menteri. Begitu ketemu senang banget kita. Teman saya menteri. Bayangin kemarin ada orang yang sakit jumpa sama Presiden Habibie temannya dulu. Gimana? Diciumnya nggak berhenti-henti. Kenapa? Senang dia sama sahabat jadi presiden. Ya enggak? Bagaimana dengan orang yang jumpa dengan Allah? Kalau orang sudah senang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya kecil itu. Tidak pernah dilihat sesuatu itu terus dia kaget. Ada apa kaget? Itu masalahnya demikian. Jadi kalau orang yang sudah bersahabat dengan Allah dalam makna ini, itu luar biasa. Memang kadang-kadang orang sufi ini kadang-kadang semacam orang gila ya. Betul ya. Karena dia hidup di suatu alam kadang-kadang macam-macam orang sufi itu. Itu gurunya Ibrahim Ibnu Adham. Ibrahim Ibnu Adham kan dia seorang sufi dia. Dia tadi seorang pejabat negara yang ngatur orang-orang yang dagang di kaki lima. Katakan kira-kira begitulah. Banyak orang di pasar yang melanggar peraturan, dia main cambuk aja begini. Iya, kasar begitu. Jadi orang pada berlarian ketika dia cambuk, dia kuda dia nyambuk mereka, sambil lari orang laknatin dia.
semua dapat bala lu, jahat tuh, segala macam dimaki orang. Dia bilang masa bodoh, ini hukum negara, kasar dia tuh semua itu. Nah ketika satu kali dia pukul kepala seorang sufi, dia pukul pakai rotan di kepala itu. Ini orang tidak alarasi dia bilang apa? Idribhu, qala ma'asallah. Pukul aja kepala itu. Betapa banyak dia durhaka sama Allah. Kaget lu kok. Iya saya mukul dia bilang pukul aja. Memang dia durhaka sama Allah, dia pantas dipukulin. Jadi dia mengatakan tidak mungkin Allah izinkan orang mukul saya kecuali untuk menebus dosa saya. Dia bilang alhamdulillah ditebusnya begini aja katanya. Ini cara lihatnya. Iya, itu memang itu dia, tetapi bukan berarti dia lihat kezaliman dia diam. Beda. Kalau orang zalim sama dia nggak apa-apa deh, ini urusan saya sama Allah. Dia bergaulnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi orang sufi itu. Apakah Bapak tanya sama saya, pernahkah saya sholat merasa nikmat? Saya kira Bapak juga sholat pernah merasa nikmat. Cuma mungkin Bapak tidak sadar. Ya enggak? Ketika Bapak sholat di suatu hari, Bapak merasa bahwa sholat itu akan menyelamatkan Bapak dari kesulitan hidup di dunia. Itu kalau Bapak artinya, maka itu Nabi mengatakan apa? Sallu salata muwaddi'. Sembahyanglah kamu dengan sembahyang orang yang mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Coba bayangkan kalau kita sholat ini sholat yang terakhir, malaikat mengatakan ini kamu meninggal dunia sebelum asar. Kita sembahyang zuhur. Coba bayangin aja tuh. Itu sholatnya betul-betul nikmat itu. Ini laporan semuanya kita ajukan sama Allah. Ini kesalahan saya begini, minta dimaafkan. Itu mungkin sholat tingkatan kebutuhan. Jadi kalau sholat tingkatan kenikmatan itu sebagaimana ucapan seorang sufi yang mengatakan begini. Aku ini seorang hamba sahaya. Aku ini seorang budak. Tetapi aku kalau mau berjumpa dengan raja, ya, kapan saja saya bisa jumpa, ya, di mana saja dan waktu mana di tempatnya dan waktunya saya yang menentukan. Ada seorang hamba saya yang semacam saya, ya, dia yang seakan-akan dia yang mengatur raja, ya. Jadi itu ketika dia berbicara tentang sholat, Pak. Kalau Bapak tanya saya sudah pernah merasa nikmat atau belum? Ya mudah-mudahan sih ya, besok kita doa sama Allah SWT untuk menuju kepada yang demikian itu. Dan orang yang nikmat pun bertingkat-tingkat, Pak. Nikmatnya bertingkat-tingkat. Saya rasa kita semuanya pernah mengalami itu, tapi tidak konsisten itu. Adakah roh yang jadi setan? Tidak ada. Itu orang yang mengatakan ada roh yang gentayangan, itu sebetulnya dia mendorong para penjahat untuk tetap berbuat jahat. Jadi kalau buat jahat, kalau mati tidak di kuburan tapi gentayangan keliling kota Jakarta malah bebas. Itu nggak betul itu. Allah mengatakan roh itu hanya dua tempat, fi iliyin wa fi sijin, yang dipenjarakan di dalam bumi atau di iliyin di langit yang ketujuh. Itu saja. Bukan gentayangan. Yang gentayangan itu setan. Yang gentayangan itu yang dikatakan apa, Nyi Loro Kidul gitu. Itu setan. Itu bukan roh. Setan kan itu iblis, jin. Jin kan roh. Maksudnya roh itu apa? Dia tidak berbentuk jasad kayak kita. Maka dikatakan roh halus. Roh sudah halus dibilang halus lagi. Demikian juga karena roh itu roh penasaran kan. Saya baru pernah dengar istilahnya. Memang roh itu bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup. Bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup. Kalau untuk kebutuhan yang luar biasa ya, mungkin rohnya seorang ayah datang kepada anaknya sebagai teguran supaya anaknya itu banyak doa untuk dia, itu boleh jadi. Tetapi Ibnu Qayyim pernah mengatakan dalam buku ini, dia bilang boleh dicoba. Orang yang bersahabat di dunia, kalau janjian, siapa yang meninggal duluan memberi laporan kepada saya. Ya, kalau kau duluan meninggal ya, nanti datang dong dalam mimpi ya. Datang dulu. Jadi menunjukkan orang mukmin itu roh itu setia sekali. Tapi kalau tidak janjian itu berat. Sebab apa? Sebab roh mukmin itu dia pindah ke alam yang lain, alam yang lebih nikmat. Jadi dia tidak kepingin ingat-ingat dunia itu. Kecuali ada hubungan yang sangat erat. Biasanya hubungan erat ini lebih kuat antara murid dan guru. Hubungan roh itu lebih banyak hubungan apa? Hubungan spiritual, bukan hubungan materi. Jadi kalau kita sama ayah kita bukan sebagai guru, ayah kita mungkin ya agak berat dia datang gitu. 40 hari itu ya begitu juga tingkatnya. Saya rasa itu nggak ada itu roh yang datang 40 hari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterbatasan saya terhadap keesaan dan keagungan Tuhan. Kita meyakini bahwa keberadaan pakai tanda petik Allah atau Tuhan lebih dekat daripada kulit kita yang paling dalam. Kemudian kita hubungkan dengan orang meninggal yang menyebutkan bahwa kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita berasal dari Allah. Nanti kita kembali ke asalnya, yaitu ke Allah. Dari uraian Ustadz tadi terkesan seolah-olah jarak antara Tuhan dengan kita pakai tanda petik terlalu jauh, bahkan seolah-olah ada langit pertama, kedua sampai ketujuh. Lebih daripada itu, seolah-olah kita itu kalau meninggal harus melewati alam kubur, alam barzah, alam akhirat dan lain sebagainya, sehingga Tuhan itu seolah kok jauh sekali. Padahal kalau kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan Tuhan itu dekat dan lebih dekat daripada kulit kita yang paling dalam. Kami mohon penjelasan dari Bapak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pada Pak Ustadz adalah, apakah betul bahwa usia kita di dunia itu ditetapkan sudah harga mati, tidak bisa ditawar? Karena ada juga doa minta panjang umur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mengatakan bahwa soal 40 hari itu tidak ada. Tapi pengalaman saya, kiai kami meninggal. Dia di dalam hal ini cerita kepada anaknya dalam mimpi. Dan Ustadz juga sering mengatakan seperti dikutip dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa mimpi itu adalah media. Sekarang ini bagaimana penelitian daripada Ustadz tentang 40 hari itu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu Pak ya. Pertanyaan Bapak yang pertama itu, memang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Bapak katakan lebih dekat daripada kata dekat itu sendiri. Dekat sekali. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran kerajaannya. Jadi Allah bukan semacam kita. Kalau seseorang itu kerajaannya besar, kemudian dia berada di ibu kota, ya, ibu kotanya Jakarta umpamanya, terus seseorang di Irian Barat, maka itu membutuhkan waktu. Tapi dia menunjukkan bahwa, sehingga kan tadi dilihat bahwa bagaimana kecepatan roh itu kembali ketika sudah dikuburkan itu lebih cepat daripada kecepatan para malaikat. Nah, kalau malaikat kecepatannya sudah demikian, Bapak lebih cepat lagi. Jadi demikianlah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal-hal yang sepintas lalu, Pak. Itu kontradiksi, Pak. Huwal awwalu huwal akhiru. Bapak mau mengertikan bagaimana coba? Dia awal dan dia yang terakhir. Dia awal ketika dia ada, belum ada sesuatu yang ada selain dia. Dia terakhir, maksudnya dia semua itu dalam ketentuan dia. Jadi semua itu dalam, dia tidak membutuhkan waktu, dia tidak membutuhkan tempat. Ketika Allah mengatakan Allah memanggil nabinya ke Sidratul Muntaha, kemudian dikatakan di tempat yang di luar Sidratul Muntaha, bukan Allah ada di sana, tidak. Sama sekali bukan, tidak. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa ada suatu tempat yang berbeda dengan tempat kamu di muka bumi. Kan Allah bisa mewahyukan kepada Nabi Muhammad tentang sholat, tentang lain-lain, sebagaimana biasanya Nabi Muhammad itu di bumi. Tapi kehadiran Nabi Muhammad itu sengaja didemonstrasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada mengandung makna-makna hikmah yang lain, Pak. Sama sekali tidak merupakan suatu pembatasan tentang hubungan kita dengan Allah. Demikian Allah berfirman demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada dirinya seakan-akan terkumpul segala macam kontradiksi. Tetapi kontradiksi yang sebetulnya menciptakan suatu keindahan dan kesempurnaan yang luar biasa. Semacam Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ya Allah memuji dirinya bahwa Allah itu maha terpuji sebab dia bukan sebagai manusia. Kata-kata walada di sini mempunyai anak, bukan berarti kalau nggak mempunyai anak punya istri, bukan. Boleh jadi orang punya istri nggak punya anak kan? Maknanya tidak demikian.
bahwa Allah itu dia mencintai tapi tidak perlu harus mempunyai anak, harus kawin dan beranak untuk menunjukkan dia juga bisa cinta pada sesuatu yang merupakan pecahan dari dia. Tidak demikian, Pak. Ini menunjukkan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk-makhluk. Kalau makhluk membutuhkan anak, membutuhkan istri, membutuhkan pendukung, Allah tidak membutuhkan itu semuanya. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Dia tidak mempunyai padanan, tidak mempunyai teman, ya, tidak punya pendamping. Walam yakun lahu waliyyun minadh dhulli. Allah kan punya malaikat, punya nabi, ya, yang malaikat yang cabut roh, malaikat yang ngurusin ini, ngurusin itu, yang membawa wahyu. Kenapa Allah tidak berhubungan langsung dengan kita soal wahyu kok pakai nabi? Ya, itu namanya wali. Wali itu apa? Pembela, kekasih. Walam yakun lahu waliyyun minadh dhulli, bukan karena Allah butuh kepada malaikat, kepada nabi, tidak. Wa kabbirhu takbira. Namun kau agungkanlah dia dengan seagung-agungnya. Ini firman Allah yang demikian, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa alam yang bakal kau hidupi itu bukan sekedar alam bumi saja. Ketika Allah mengatakan nanti engkau dijemput, dibawa ke langit dan ini semua itu supaya kita senang untuk menghadapi kehidupan akhirat, bahwa kita akan hidup di alam yang lebih luas, gerak kita lebih bebas dan kecepatan yang luar biasa. Sebagaimana kita tidak mau dimasukkan kembali ke rahim ibu kita, tidak ada yang mau kan? Ya enggak, hidup di tempat yang sempit itu. Padahal di situ nggak pakai cari makan kita. Demikian juga Allah membandingkan alam akhirat itu demikian, Pak. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa langit pertama itu adalah alam semesta yang kita saksikan ini. Sebetapapun jauh kemampuan ilmu pengetahuan menjangkau galaksi-galaksi dan bintang-bintang itu semuanya hanyalah langit yang pertama. Bagaimana langit yang kedua, langit ketiga. Jadi itu sebetulnya bukan menunjukkan Allah di sana sehingga dikatakan dia jauh, tidak. Allah menunjukkan itu semuanya aku berikan kepada kamu. Maka kemudian Bapak lihat dalam firman Allah yang lain bahwa akhirat juga ada langit, ada bumi, Pak. Kemudian usia apa harga mati, dan apa hubungannya dengan doa panjang umur. Ilmu Allah, takdir dalam artian ilmu Allah itu harga mati. Kalau ibu ini umpamanya ada ibu Allah takdirkan umurnya 70 tahun akan meninggal dunia, tapi dia banyak doanya, banyak berbuat amal yang baik, kemudian dia bilang, Allah, amal saya ini supaya panjang umur ya Allah. Itu ditambahkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu ya, kondisi yang berubah-ubah ini pun itu sudah selesai. Jadi Allah sudah mengetahui kita ini bakal doa. Maka dikatakan la yaruddul qada illa doa. Jadi qada itu turun, itu yang menolak doa. Doa. Dari segi ini ya umur bukan harga mati, Bu. Ya. Bisa diminta untuk diperpanjangkan. Salah satu caranya, Bu, cara umur itu panjang ialah kita banyak mengadakan hubungan silaturahmi. Nah, kemudian orang ingin supaya rezekinya banyak, umurnya panjang, kata Allah, itu menjaga hubungan silaturahmi. Dan silaturahmi dalam artian yang lebih luas lagi adalah umat manusia seluruhnya, Bu. Kemudian tadi masalah 40 hari, Pak. Soal mimpi, saya memahami pertanyaan tadi, Pak. Saya sama Bapak nggak berbeda, Pak. Saya memahami tentang 40 hari itu ialah gentayangan. Artinya itu roh itu masih di rumahnya, masih lihat begini, anak saya bagaimana, sudah makan atau belum. Begitu kan? Jadi dia sebetulnya roh mukmin itu dia tidak direpotkan lagi dengan masalah-masalah duniawi. Mikir anak ini sekolahnya besok bagaimana. Kalau begitu sudah sengsara di hidup, sengsara juga mati. Ngurusin terus begitu, Pak, ya tuh. Ya enggak? Nah, kalau ruhnya orang mukmin itu tidak, Pak. Dia kembali ke sana, dia enggak. Jadi kalau ruhnya kiai, macam tadi Bapak mengatakan kiai, mungkin ada hubungan yang sangat intim tuh, Pak. Itu lain soal tuh, Pak. Itu saya katakan tuh hubungan guru sama murid. Ya, sebagai saya baca di sini di Ibnu Qayyim itu lebih kuat daripada roh ayah dan anak. Kecuali kalau memang mereka mempunyai hubungan kejiwaan yang sangat kuat ya dalam bidang keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang ini, binatang tidak dihisap ya, tidak dipertanggungjawabkan. Bagaimana dengan konteks riwayat anjing Ashabul Kahfi? Terus tentang tadi Ustadz mengatakan jin adalah merupakan satu ruh. Yang saya tanyakan, apakah jin itu termasuk al-masih yang enggak mati ya gitu ya? Gitu.
mungkin bisa Ustadz bisa menjelaskan agak rinci tentang mimpi yang dari Allah, bagaimana kita mengetahuinya, ciri-cirinya gimana gitu kan. Kalau Ustadz bilang lihat dari Quran dan Al-Hadis, saya juga masih bingung gitu gimana untuk melihatnya. Gitu aja. Iya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud Anda dengan anjing Ashabul Kahfi itu, kenapa emangnya? Kan kata anjing itu masuk surga gitu, maksudnya protes karena ini golongan manusia, tapi dikatakan saya mau mendampingi ketujuh ulama itu di dunia gitu, dan makanya kira masuk gitu. Saya juga pernah mendengar Ustadz bicara begitu, juga pernah dia kisahkan secara dramatisir, tapi dramatisir yang lucu. Ya, bagaimana itu anjing itu menurut mazhab Syafi'i najis, dan dia harus masuk surga. Surga itu tempatnya suci. Bagaimana anjing tidak boleh masuk ke rumah pun tidak boleh, masuk masjid apalagi masuk surga. Anjing protes sama Allah SWT, ini apa-apaan, anjing, malaikat kalah sama anjing dalam diskusi. Itu Ustadz itu dia sengaja dia bawa itu kisah sedemikian rupa ketika dia berbicara tentang keutamaan para ulama. Bagaimana orang yang mendampingi ulama, anjing pun bisa masuk surga. Bagaimana kita murid, cara dia membawakannya demikian itu. Tapi saya melihat itu Ustadz luar biasa, kemampuan dia mengubah ini kisah dalam bentuk suatu drama dialog di hari kemudian. Saya sangat sedih, kenapa? Karena ada pelecehan terhadap para malaikat, kedua pelecehan terhadap hari kemudian. Kita itu kalau bicara tentang hari kemudian itu harus nangis. Tapi ustadz zaman sekarang ini sesuai dengan selera dan permintaan para pendengar, maka mereka itu berbicara sampai hari kiamat pun itu bikin jadi lelucon. Ini sebetulnya bagaimana? Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba." Bagaimana kamu katakan kamu ini orang yang bertakwa, sedangkan kamu perbuatan-perbuatan kamu menunjukkan kamu tidak percaya kepada datangnya suatu hari. Hari itu apabila disaksikan oleh bayi-bayi, bayi itu segera menjelma jadi orang tua-tua, rambutnya semuanya memutih. Ini bukan kata puisi, ini firman Allah. Jadi orang ketika berbicara tentang hari kiamat itu harus menghadirkan setidak-tidaknya. Nah, kalau kita kan, kalau sebetulnya kita harus dengar ini harus zuban, tapi ini kita tidak bisa begitu kan. Tapi kan tidak patut kita membuat pembicaraan tentang hari kiamat itu jadi bahan lelucon. Tapi inilah yang kita saksikan itu di dalam banyak kejadian di negeri kita. Kalau saya malah membayangkan kalau yang ngomong itu orang Kristen, besok kita akan hujat rame-rame. Kita mungkin akan bakar rumahnya. Tapi kalau kiai yang ngomong itu pasti betul. Enggak betul itu, saya nggak tahu itu. Dalam Al-Quran tidak ada itu. Masuk surga atau nggak masuk surga, nggak ada. Kita kan baca itu Ashabul Kahfi. Cuman ada puisi Ibnu Hajar pernah, faza kalbun ya bihubbi ala kahfi Az-Zamakhsyari, bahwa anjing yang mencintai Ashabul Kahfi itu untung. Ya mungkin itu ada api hadis atau riwayat yang mengatakan ini masuk surga karena dia bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Bagaimana aku tidak beruntung, aku ini mencintai ala Nabi. Nah, ada itu puisi yang bagus sekali itu begitu. Itu bukan merupakan suatu hukum yang umum, mungkin itu suatu dispensasi mungkin. Itu kalau al-Ashabul Kahfi, itu Ashabul Kahfi aulia. Mungkin ilmunya tidak sebanyak ilmu ustadz zaman sekarang. Bisa ilmunya la ilaha illallah. Nah, Ashabul Kahfi itu anaknya pejabat. Itu para pejabat, orang dari golongan elit dalam pemerintahan yang beriman kepada Allah, meninggalkan segala kekayaan duniawi dan martabat, dikejar oleh pemimpin mau dibunuh. Dia meninggalkan seluruh kekayaan duniawi dan kesempatan untuk menjadi orang besar, hanya ingin mempertahankan la ilaha illallah. Dia lari ke kahfi. Jadi ilmunya hanya la ilaha illallah, tapi dia aulia, itulah ulama. Bukan ulama yang baca buku kemudian jual agama, beda. Jadi itu memang lain, Pak. Jadi sebetulnya boleh jadi orang-orang yang ilmunya tidak mendalam, tapi nilainya nilai ulama. Ya, maka itu Ibnu Taimiyah ketika mentafsirkan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa yang khusyuk kepada Allah itulah ulama. Tentang jin. Jin itu
karena dia itu tidak kita lihat, bagi kita dia hanyalah roh, ya, semacam malaikat lah begitu, walaupun mungkin tingkatannya agak berbeda. Itu maksud saya begitu. Ya, maka dikatakan roh jahat itu adalah jin. Roh jahat itu jin yang jahat. Sebab jin juga ada yang baik. Nah, kalau roh yang baik itu adalah para malaikat. Kematian juga kan ya gitu. Mengalami kematian. Anak saya pernah baca di sebuah riwayat bahwa jin itu umurnya panjang sekali. Pernah datang seorang jin dalam sebuah riwayat kepada Nabi Muhammad SAW menyatakan keimanannya. Nabi Muhammad tanya sama dia, kau ini siapa? Saya ini jin. Disebut namanya bin Fulan. Jadi kakek yang nomor 4 itu iblis. Bayangin aja itu iblis zaman Adam, ini cucunya yang keberapa, yang ketiga, sempat jumpa sama Nabi Muhammad SAW. Itu menyatakan iman. Kemudian pernah seorang jin yang meninggal dunia di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Dia termasuk jin yang membaiat Nabi Muhammad SAW. Jadi mati dalam sebuah kecelakaan gitu. Mungkin ketika dia menjelma jadi manusia, ada menjelma jadi makhluk. Menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, jin itu kan ada yang bisa menjelma jadi binatang ini, tapi penjelmaannya tidak lama, cepat dia kembali lagi kepadanya. Kenapa? Sebab menurut Syekh Sya'rawi, kalau dia merubah bentuknya, dia akan terkena hukum bentuk yang baru itu. Jadi kalau dia merubah dirinya jadi anjing, nyebrang ditabrak mobil, mati dia. Hukum anjing yang berlaku padanya. Dia nggak mau, saya jin kok. Mimpi itu menurut Nabi SAW, mimpi itu ada adghatsu ahlam, bunga-bunga tidur gitu, kacau balau. Dan ada juga mimpi itu merupakan bisikan setan yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita kalau sedang siang lagi mengkhayal yang tidak-tidak, kadang datang dalam mimpi itu, ya, ke bawah-bawah. Dan mimpi juga bisa datang malaikat nakut-nakutin kita. Nanti besok celaka, besok begini, besok. Pokoknya yang jelek-jelek itu dari setan. Pokoknya yang nakutin kita, maka kita jangan takut. Kalau takut jadi anak buahnya setan nanti. Ikutin dia. Maka Nabi SAW mengatakan kalau kau mimpi yang buruk, dikatakan apa? Kau tidur miring kanan, bahkan sebelumnya dalam riwayat yang lain, kau meludah ke kiri. Ya, ludah itu untuk suatu ungkapan lu jahat loh, gitu. Dia sama jin, dia sama setan. Bukan jangan kira ludahin sungguhan ya, nanti kotor ini kamar. Iya, ini kena istri. Itu jadi ya, bukan ludah ya, cuma gaya orang meludah begitu 3 kali. Ya, maksudnya apa? Lu setan, lu jangan ngoda saya. Saya ada Allah yang jaga saya tidur dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa ikutnya? Di miring kanan, terus baca doa Allahumma la ya'ti bil hasanat wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Ya Allah, tidak akan mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, tidak akan menolak keburukan kecuali Engkau. Aku tidak punya kekuatan. Ini yang jelek-jelek dari setan, ya Allah, tolak aja deh, ubah jadi baik. Terus tidur lagi. Kalau sempat baca surat Al-Fatihah, baca selawat kepada Nabi, karena Nabi yang ngajarin kita kan. Atau kita bangun sholat tahajud di malam hari gitu. Jadi maksudnya kalau mimpi yang buruk-buruk, yang nakut-nakutin, yang enggak, itu kerjanya setan. Ya, Allah nggak pernah nakutin kita. Nah, kalau ada mimpi itu, mimpi umpamanya yang bisa ditakwilkan, lagi copot itu setan tuh. Nanti ada yang mati, ya enggak? Ya, yang mengatakan mimpi copot, cepat-cepat tuh. Kita kan terganggu, ada yang mati nih, ada. Setan bilang begitu, mati apa? Yang mati Allah yang kasih mati, bukan gigi yang kasih mati. Nah, waktu itu kita baca doa, ya Allah, jangan biarkan setan menguasai saya, bilang dia bohong ya Allah. Allah panjangkan umur orang yang kita cintai. Kayak gitu. Jadi kalau ada mimpi yang berbentuk teguran semacam itu, mimpi begitu kan ya, kau berbuat begini, lihatlah kita berbuat begitu enggak? Tanya sama orang yang lebih mengerti. Ini memang haram dalam menurut agama. Ada orang muda itu mengatakan saya mimpi melihat Sayyidina Ali katanya. Wah, dia sayang banget sama saya. Tetapi ucapan Sayyidina Ali kepada dia itu tidak sesuai dengan kepribadian Sayyidina Ali. Itu kan ngaco namanya. Itu tanya sama siapa? Tanya yang mengerti. Sayyidina Ali berwasiat sama saya begini. Isinya bertentangan dengan kebenaran, itu setan. Kalau setan tidak menjelma jadi Sayyidina Ali insyaallah. Tapi itu khayalan dia. Khayalan dia itu. Saya pernah mimpi Sayyidah Fatimah Tuzahra. Pernah saya cek Sayyidah Fatimah jauh lebih mulia, lebih indah dari itu khayalan saya. Saya pernah itu.
saya pernah memimpi Sayyidah Fatimah Zahra. Tapi saya mengatakan itu bukan, karena saya mencintai beliau. Karena yang saya lihat dalam mimpi itu tidak seagung apa yang saya ketahui tentangnya. Ya, jadi harus betul-betul ini. Jadi katakanlah, ini saya beri contoh ya. Mimpinya Zainab Al-Ghazali. Zainab Al-Ghazali itu ditangkap oleh rezim Mesir. Ditangkap, dimasukkan ke suatu kamar yang ada anjingnya. 4 ekor anjing itu mengeroyok dia. Ketika dia dikeroyok gitu tuh, dia berzikir, ya Allah, saya ini sakit. Dia merasa bahwa anjing itu mencopot dia punya kulit kepala ini, gigit. Terus dia, ya Allah, lupakan saya kepada sakit ini. Akhirnya dia terus tertidur itu, dikeroyok oleh 4 ekor anjing. Dia masuk itu bersama azan asar. Dikeroyok oleh anjing itu, terus dalam keadaan tertidur dia, semacam dalam keadaan koma, itu dia lihat Rasulullah. Dia bilang, ya Zainab, siapa saya? Dia bilang, anta Rasulullah. Ya Zainab, siapa saya? Anta Rasulullah. Ya Zainab, kau cinta kepada aku? Ya, aku cinta kepadamu. Ya Zainab, betul-betul kau cinta kepada aku? Ya, aku cinta kepadamu. Ya, itu saja. Terus dia terbangun. Dia dikeluarkan, dia diseret di dalam keadaan tidur, masih di luar. Polisi-polisi Mesir ini, itu orang-orang komunis semua. Itu maki-maki dia, pelacur ini kok nggak apa-apa ya, anjing kami sudah kecapean. 4 dikeroyok, dikeluarkan pas azan Isya. Bayangin berapa jam dikeroyok oleh anjing. Itu Zainab ketika lihat bajunya tidak ada yang robek, padahal sakit pertama kalinya dia rasakan ini kulit dicopot. Karena sakitnya dia minta sama Allah, bikin saya dalam keadaan koma. Dia mengambil kesimpulan, Nabi mengatakan bahwa kau akan menghadapi banyak kesulitan. Orang yang cinta sama saya sulit hidupnya. Konsekuensinya begitu. Itu banyak. Jadi beberapa kali sampai dia pernah mengkisahkan itu, Zainab Ghazali. Maaf ya, dia dikasih makan oleh rezim Mesir itu roti, selenya itu kotoran manusia. Bayangin aja, orang tidak makan dikasih itu. Saya ketika buka, saya nggak makan. Tapi setiap hari ada saja orang yang memasukkan 1 helai daun khos. Kalau kita sawi, agak berbeda dengan sawi ya, dia manis dia. Setiap hari itu ada seorang polisi juga kaki tangannya penjara itu, tapi entah siapa, setiap hari dia masukkan saya daun itu khos. Jadi saya makan itu hanya daun khos, 1 hari 1 helai. Dia katakan demikian. Suatu ketika dia dalam disiksa sedemikian rupa, dicemplungkan ke dalam air, dia tertidur di dalamnya itu. Dalam siksaan yang luar biasa, dia tertidur. Itu dia mimpi datang Sayyidah Fatimah Zahra. Datang membawakan dia makanan dan banyak lagi itu pengikut-pengikutnya itu banyak ya, banyak wanita-wanita mengatakan saya Sayyidatun Nisa'il Alamin, saya Fatimah binti Rasul. Itu ketika dikasih makan itu dia makan itu makanan itu masih terasa manis makanan itu sampai besok ketika dia sudah bangun. Jadi ada hal-hal yang sesuai ya nih. Yang dia lihat ada wasiat, kau harus begini. Kita hati-hati kalau dengar begini, nanti kita rasa kita mimpi, jangan sampai mimpi sembarang nanti. Kita tutup kajian kita pada siang hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yusiluni ila qurbik wa anta ja'ala habba ilayya mimma siwak wa anta ja'ala hubbi iyyaka qa'idan ila ridwanik wa syauqi ilayka zaidan an isyanik wa amnun bin nazari ilayka alayhi
وانظر بعين الود والعطف إلي ولا تصرف عني وجهك واجعلني من أهل الإسعاد والخطوة عندك يا مجيب يا أرحم الراحمين. Ya Allah, aku memohonkan cinta-Mu dan cinta orang yang mencintai-Mu dan cinta amal yang membawaku ke samping-Mu. Jadikan Engkau lebih aku cintai daripada selain-Mu. Jadikan cintaku padamu membimbingku pada ridha-Mu dan kerinduanku padamu mencegahku dari maksiat atas-Mu. Ya Allah, anugerahkan padaku memandang-Mu. Tataplah diriku dengan tatapan kasih dan sayang. Jangan palingkan wajah-Mu dariku, ya Allah. Jadikan aku dari penerima anugerah dan karunia-Mu. Wahai pemberi ijabah ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.